Neng urang hiji ieu dengekeun inspirasi masyarakat ieu masyarakat urang ieu amalna ayeuna mun ditutup teh kumaha barang daharna paling aing jadi malaling bae siap dah punten kapadewan hampura deui sakali deui anu dipilih ku urang-urang sararea berjuang bantuan ya masyarakat moal jaladi padewan namun teh kurang dipilih bener so ayeuna buktikeun turun ke masyarakat cek si bapak teh mah ulah diuku aya di kantor ningali ya keresahan urang hapunten padewan di karyawan masa kitu mun bisa mah yang neangan si bejitna unggul teu kudu sajahtera kudu da sajahtera mah hese aya we nu sajahtera aya we jangan si perut suruh ngambil perwakilannya. Yang bisa menghidupkan keluarga mereka, menghidupkan anak mereka dalam pendidikan mereka, ya pendidikan seragam, sepatu. Tiba-tiba ini dibentuk, dinilai menjadi sekolah, sehingga mereka bekerja pada wakil rakyat dan segera menjadi. Penderitaan mereka adalah penderitaan saya sendiri. Artinya kita berterima kasih setelah saya pelajari ke-14 perusahaan sudah mengurus semua, menunggu semua sampai pada waktu lalu sela-sela acara paripurna hari jadi Kabupaten Bandung Barat, ada beberapa wartawan menanyakan ada 14 perusahaan yang tidak berizin. Bagaimana pendapat saya? Saya katakan kalau memang tidak berizin, kalau itu sudah dilaksanakan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat, ya tentunya saya katakan. Tapi pada hari ini saya melihat 14 dari dan semua yang menunjukkan diri, berarti layak yang mengeluarkan itu adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat harus bertanggung jawab dan menolakkan itu. Karena mereka bukan tambang legal, mereka adalah tambang yang mengikuti aturan yang ada. Mereka berani bekerja sama.
kurang lebih 85.000 yang sekarang. Bagaimana bapak-bapak pekerjaan kita boleh kerja untuk mendatangkan investor yang kita ada yang sudah mengikuti regulasi. Untuk itu saya minta Provinsi Jawa Barat dalam hal ini gubernur bisa menginstruksikan kepada tenaga kerja, bisa instruksikan kepada lingkungan hidup, kepada sektor yang berkaitan dengan tambang segera berhubungan dengan kehidupan ini. Karena apa? Saya sebagai pemerintahan saya sebagai Kabupaten Bandung ini adalah aset tambang Indonesia adalah aset kami yang kami pertahankan. Saya minta wartawan bisa komunikasi atau berdialog juga dengan Bupati IGD harus yang sama perjuangkan terhadap kita. Persoalan intinya sesuai dengan regulasi yang ada, kalau mereka belum ada yang berkurang secara administrasi silakan diselesaikan, tapi tidak menuntut yang akibatnya merugikan perusahaan, merugikan tenaga kerja yang ada. Itu viralkan semua yang tadi melihat ribuan Pak Ketua, solusi konkret untuk membantu teman-teman buruh ini yang nanti kan pasti kepengangguran, kelaparan seperti apa? Ini adalah Komisi 3 segera memberikan surat kepada DPRD berkaitan dengan pertambangan, tenaga kerja kita tidak dihadirkan, para pengusaha tambang kita akan hadirkan, untuk kita mencari solusi apa yang harus dilakukan. Yang kata kuncinya adalah kami dari Bandung Barat tidak mau kehilangan masyarakat kami dan pekerjaan yang ada sana. Untuk dari Pemdanya bakal didorong seperti apa, Pak? Untuk Pemda sendiri mau didorong seperti apa? Ya, kalau dari DPRD, saya juga bagian daripada Bandung Barat, pemerintahan Bandung Barat. Bagaimana solusi akan diberikan oleh gubernur agar kita bisa kembali seperti biasa. Karena apa? Karena saat ini mereka berhenti banyak mitra kerja mereka untuk semua menjadi terganggu. Bagaimana roda ekonomi Kabupaten Bandung bisa berjalan kalau semuanya dihentikan? Dari mana lapangan pekerjaan bisa? Di mana-mana perusahaan ditutup, di mana-mana ditutup, sampai di mana Bandung Barat akan membuka lapangan pekerjaan? Tadi saya kasih sambutan, jangan kita bicara membuka perusahaan-perusahaan mendapatkan menerima kerja, seluruh yang ada aja semua. Pak, dari Pak Taufik, soal dugaan pelanggaran lingkungannya gimana? Ya? Soal dugaan pelanggaran lingkungannya. Dari Pak Taufik juga tanggapannya Pak sejauh ini dampaknya. Jadi gini, jadi pada prinsipnya HP2MC yang membawa baik itu tambang ataupun industri yang ada di sini, kita concern, kita support, kita dukung bagaimana program itu bahwa saya sepakat 1000% yang ilegal. Kenapa? Yang ilegal ini kan melihat aja, jadi asas keadilannya. Sementara kita yang legal, yang ngurus izin dengan biaya waktu yang begitu lama, tidak bisa berkompetisi dengan mereka yang ilegal. Jadi kita sepakat ya, yang ilegal itu tutup aja. Kemudian kaitannya kepada penggunaan tata ruang di Jawa Barat, kalau memang kita Jawa Barat ini ditata tata ruang ini kembali ditata ulang untuk lebih baik, sepakat kita semua. Ya. Kaitan dengan Citata ini kan ada industri dulu dan ada industri ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, bukan tambang putus di tambang, tapi ada industrinya. Ya, jadi kalau tambang dari 13 pemegang izin ada 9 ya, 9 tahun yang diberhentikan sementara terkait kewajiban administrasi yang belum diselesaikan. Apa itu KKB? KKB-nya di mana? Gugur di sana dari SDM izin bersama. Kita masih menunggu sampai kapan? Tidak tahu. Yang satu hal yang perlu naik, ketika mulai bahan baku terhadap industri hilir macet, tentunya kan industri hulunya yang ada pabrik-pabrik di sini itu akan berhenti juga. Nah yang terjadi saat ini adalah industri hulu
industri yang 42 industri di sini sekarang sudah mulai karena perbedaan kesediaannya bahan baku. 4 tambang yang jalan itu tidak bisa mensupport 42 pabrik yang ada di hulu. Nah ini pun berdampak terhadap industri hilir. Jadi beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari gabungan pengusaha pakan ternak Indonesia. Dia sudah menyampaikan surat itu, kemudian ke KSB, kemudian ke Perindustrian, ke Pangan, bahwa mereka pun sudah mulai goyah. Artinya suplai dari industri kita terhadap mereka sudah mulai terganggu. Bisa dibayangkan mereka juga belum menemukan formula pengganti kalsium karbonat dari Cikarang ini apa. Belum tahu mereka. Kalau dia akan ngambil dari Jawa Timur, industri yang ada di Jawa Timur terganggu. Ya. Nah, kalau ini akan berlarut-larut, tentunya akan berdampak terhadap nilai jual. Telur pasti akan naik, ayam pasti akan naik. Oke,